Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemip. Selamat pagi semuanya adik-adik. Saat ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita boleh lagi diberkati oleh Tuhan lewat nafas kehidupan, lewat waktu dan kesempatan. Dan saat ini adik-adik yang ada di rumah, orang akan beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah? Ya, sudah. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan membuka ibadah di pagi hari ini dengan kita menyanyi bersama-sama Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah adik-adik, saat ini orang akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Dan orang akan mengikuti ibadah. Jadi semua adik-adik yang ada di rumah duduk manis dan kita beribadah kepada Tuhan supaya orang beribadah akan diterima oleh Tuhan. Dan sebelum orang akan berdoa, doa akan dipimpin oleh Enci Angela Wora. Orang mau menyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu Bapa ku datang padamu. 1, 2, 3. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya adik-adik, pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kasih karunia-Mu sehingga nyata pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memberikan kami nafas serta kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah ini agar supaya sebentar boleh berakhir dengan segala baik. Sebentar juga kami akan membaca serta merenungkan isi berita firman-Mu. Kiranya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami agar supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, untuk ibadah di pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah
dibuka dengan doa yang telah dibawakan oleh Enci Angela. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Enci Okta Mandagi. Namun sebelumnya, torang menyanyi bersama-sama Kubuka Alkitab. Ya, 1, 2, 3. Kubuka Alkitab, srek, 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 lalu kubaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, demikian. Dan saat ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab langsung dengan cerita Alkitab. Serahkan kepada Enci Okta. Nah, adik-adik, tadi orang berdoa bersama untuk doa pembacaan Alkitab kita. Dan pagi hari ini untuk pembacaan Alkitab kita diambil di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jadi kalau ada adik-adik yang siap di rumah, ambil Alkitab, orang buka bersama, orang mau baca sama-sama. Di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yang belum tahu baca, kalau ada mama, papa atau oma, opa, tante, kakak, nah buka, meminta tolong baca sama-sama. Nah, orang semua mulai membaca dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab berikan tema Daud dan Yonatan. Kita mulai. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, jadi sekian juga pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, dan orang semua masuk di dalam cerita Alkitab. Adik-adik tadi orang semua baca sama-sama di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Nah, saat ini Enci akan bercerita dengan tema yang diangkat, yaitu tentang sahabat. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita tadi ada dua tokoh yang diangkat, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, saat ini Enci ada sebuah gambar akan ditayangkan di slide, nanti adik-adik lihat dan memperhatikan. Nah, di situ ada gambar dua orang sahabat. Orang dia sama-sama di situ bahwa orang dua itu sedang bercerita, sedang bergembira, juga tertawa bersama. Nah, adik-adik sangat indah pemandangan di saat itu. Nah, Enci mau bantunya di sini. Siapa yang punya teman atau sahabat? Apakah dia teman bermain di rumah atau teman belajar di sekolah? Enci yakin pasti di setiap kita ada seorang sahabat yang dekat sekali, sahabat sejati dengan kita. Nah, Enci juga punya teman atau sahabat yang sering kali berbagi cerita, entah suka maupun duka, tertawa bersama, bahkan kadang-kala menangis bersama.
Nah adik-adik, saat ini orang bercerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Orang tahu bersama bahwa Daud ini adalah merupakan anak gembala. Dia anak dari Isai yang berasal dari Bethlehem. Nah, tokoh Daud ini Encik rasa nyanda asing lagi bagi kita semua. Karena tiap kali bercerita tentang seorang pahlawan yang mengalahkan Goliat, kamu langsung dapat tahu itulah Daud. Nah, Daud ini perangainya sangat elok. Dia juga anak yang takut akan Tuhan, sangat mengasihi keluarga, orang tua, juga kakak. Bahkan dia sangat mengasihi sahabat-sahabatnya termasuk Yonatan. Nah, Daud ini seorang tokoh yang pemberani, walaupun dia masih kecil, dia sudah mengalahkan seorang raksasa yaitu Goliat. Dia juga diangkat oleh Raja Saul menjadi kepala prajurit-prajurit waktu itu. Nah adik-adik, dia menjalin persahabatan dengan Yonatan. Yonatan ini adalah merupakan anak dari Raja Saul. Adik-adik bayangkan perbedaan antara Yonatan dan Daud. Daud ini hanya seorang gembala. Nah, ini juga Yonatan, dia seorang anak dari raja. Bagaimana perangainya? Yang pasti pakaiannya bagus, kehidupannya melimpah, tetapi dia tidak pilih-pilih teman. Dia sangat mengasihi Daud. Bahkan ketika dia kenal Daud, dia sangat mengagumi akan tokoh daripada Daud. Walaupun Daud adalah merupakan sahabat yang mempunyai jarak usia, Yonatan ini seorang kakak dan Daud seorang adik. Kalau orang mau ukur dari usia, tetapi kisah persahabatan antara Yonatan dan Daud terjalin sangat erat. Daud sering hadir di saat ketika Raja Saul marah-marah ke Yonatan. Yonatan selalu bercerita pada Daud, "Daud, kita rasa sedih. Ini kita papa marah-marah." Nah, tapi karena kehadiran Daud memberikan motivasi, bahkan Daud memberikan masukan untuk Yonatan, mendoakan Yonatan. Maka dari itu, Yonatan sangat mengasihi Daud. Demikian pun sebaliknya. Yonatan hadir sebagai penghibur untuk Daud. Walaupun dalam keadaan dan situasi waktu itu, Daud seorang kepala prajurit. Nah, tapi Daud sering bercerita kepada Yonatan, berbagi kisah dengan Yonatan. Mereka sangat mengasihi. Makanya terikat suatu persahabatan yang benar-benar berlandaskan kasih. Karena kedua sahabat ini melandaskan persahabatan yang ada dengan kasih yang daripada Allah. Nah, adik-adik, saat ini tolong bercerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, dalam pembacaan Alkitab orang tadi, di situ disebutkan bahwa karena begitu sayangnya Yonatan kepada Daud, dia memberikan jubahnya yang indah, bahkan pakaian perangnya, sampai dengan pedang, panahnya, sampai pada ikat pinggangnya, dia berikan untuk Daud. Bayangkan waktu itu kan, orang boleh mau pikir bahwa begitu besar Yonatan sayang pada Daud. Dia nak hitung mau kasih apa pada Daud. Sampai pakaian yang dia pakai itu dia kasih buat Daud. Nah adik-adik, saat ini orang angkat untuk tema cerita di saat ini untuk persahabatan yang sejati. Encik mau bertanya ke adik-adik. Nah adik-adik tahu di setiap kehidupan kita ada seorang sahabat yang sejati. Siapakah dia? Coba jawab. Nah, encik dapat dengar juga dari sini. Ada yang menjawab keras. Oh, benar. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Nah, dia adalah sahabat yang sejati bagi setiap orang. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang terindah buat kita semua. Dia rela memberikan dirinya untuk menjadi korban penebusan segala dosa dan kesalahan umat manusia. Nah, ketika orang sedih, yang pasti orang berdoa pada Tuhan. Nah, orang bercerita, orang ungkapkan segala sesuatu yang ada, pergumulan, rasa sedih, bahkan rasa sukacita itu juga orang harus ceritakan pada Tuhan Yesus. Karena
Dia adalah merupakan sahabat yang sejati, tempat kita untuk berbagi. Nah, karena Tuhan Yesus adalah merupakan sahabat yang setia. Entah orang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bersuka cita, Tuhan Yesus terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik, itulah cerita Enci di pagi hari ini untuk senantiasa kita dapat menjadi sahabat yang sejati bagi setiap orang. Dan marilah mungkin ada teman-teman yang sedang sakit, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, kita bawa di dalam doa dengan berbagi kepada sesama kita juga. Itu merupakan bukti nyata bahwa ketika kita menjalin persahabatan, kita menjalinnya itu dengan berlandaskan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah cerita yang sudah disampaikan oleh Enci Okta. Cerita itu begitu indah toh orang dengar, di mana orang harus bersahabat dengan benar, jangan pura-pura, Kang. Ada kan kerja bilang batamang mar pura-pura. Jadi ini cerita antara Daud dan Yonatan. Mereka begitu akrab dan mereka begitu bersahabat. Jadi orang harus berteman dengan sungguh-sungguh supaya persahabatan dan teman itu selalu terjalin dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita, dan orang akan lanjutkan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Saat ini orang mau menyanyi bersama-sama, kau temanmu dan kau temanku. Adik-adik yang ada di rumah, berdiri semua, orang mau menyanyi ini lagu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, orang akan menghafal ayat hafalan. Banyak sekali tuh ayat hafalan Kang Jakase. Jadi di saat orang semua beribadah bersama-sama, Enci mau tanya tiap minggu ayat hafalan yang sudah Enci berikan. Dan saat ini orang akan menghafal ayat hafalan. Ya, akan disampaikan oleh Enci Angela Wora. Ya adik-adik, tadi terang so dengarkan, terang so baca Alkitab, terang so dengar itu cerita yang dibawakan oleh Enci Okta. Sekarang terang mau hafal ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau nyanda ada ya, kalau yang belum tahu baca, minta tolong Pak Mama, Papa atau Kakak supaya boleh membacakan Pak adik-adik. Jadi terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena
karena Ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita ulangi sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Ulangi satu kali, Kang. Boleh. Jadi terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Sekali lagi, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Nah, adik-adik, terus mendengarkan ayat hafalan, jadi semua harus hafal itu ayat hafalan supaya di saat orang ada di rumah, orang boleh mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 3. Dan saat ini adik-adik orang berdiri semuanya, orang mau menyanyi bersama-sama KASIH. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya. Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu, dan untuk doa penutup akan disampaikan oleh Enci Marlina Manoko. Dipersilakan. Ya adik-adik, saat ini orang mau berdoa, orang duduk manis, tidak ada yang jalan-jalan, kalau mau berdoa kepada Tuhan. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Kunci tangan, tutup mata, mari orang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih bersama-sama dengan kami semua, kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Kakaskasen Peniel. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami bersyukur, berterima kasih karena Enci-enci dan Engkau boleh melayani kami di pagi hari ini. Kami bersyukur juga, kami boleh bersuka cita, kami boleh bernyanyi, berdoa, bahkan tadi kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Enci Okta. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah yang telah kami dengarkan di pagi hari ini.
Berkati kami semua Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami boleh menaati firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, Engkau jaga dan lindungi kami Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan. Berkati kami semua, walaupun kami masih beraktivitas di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami semua. Tuhan, kami berdoa juga buat mama dan papa kami. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan. Engkau mau menjaga mereka, agar mereka boleh merawat, mengongkosi kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Berdoa buat enci-enci dan engku-engku yang berada di Jemaat Kakas-Kasen Penil. Engkau berkati enci-enci dan engku-engku, agar kami boleh lagi semangat melayani anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Kakas-Kasen Penil. Tuhan Yesus yang baik, kami bersatu hati mendoakan buat anak-anak sekolah minggu yang berada di seluruh dunia. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka Tuhan. Engkau jauh-jauhkan kami dari segala virus, sakit penyakit, agar kami semua Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau mau berkati pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin hari ini boleh merayakan hari ulang tahun. Tuhan, Engkau mau bersama-sama dengan sukacita mereka Tuhan, memberkati mereka dalam usia yang baru. Engkau berkati mereka, agar mereka boleh merasakan sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini sedang sakit. Tuhan, kami bersatu hati di pagi hari ini. Kami mendoakan mereka Tuhan, agar Engkau memberkati teman-teman kami yang sedang sakit, jamah tubuh mereka yang sedang sakit Tuhan. Dan kami percaya lewat bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sembuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk hari ini. Sertai kami sepanjang hari ini juga. Kami berdoa untuk besok hari kami akan memulai tugas aktivitas kami. Kami akan belajar di rumah kami masing-masing. Bagi kami yang sudah bersekolah, bahkan kami sebagai anak-anak yang masih balita, Tuhan berkati masa pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, dan kami akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, saat ini orang beribadah kepada Tuhan, dan orang sudah berdoa, dan orang percaya apa yang sudah disampaikan oleh Enci Ina, doa-doa, bahkan juga apa yang adik-adik sampaikan lewat doa-doa pribadi adik-adik di rumah, pasti Tuhan Yesus akan memberkati. Dan sebelum orang mau terima berkat Tuhan, orang mau menyanyi bersama-sama, bila kau senang hatiku bahagia. Berdiri semua adik-adik yang ada di rumah dengan penuh gembira, dengan syukur, sukacita kepada Tuhan. Orang membawakan lagu ini. Berdiri semua dan orang mau menyanyi ini lagu pada saat ini. 1, 2, 3. Bila kau senang hatiku bahagia, bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, teriakan
Aha, pertama dengan tangan. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan aha. Kedua dengan kaki. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan aha. Ketiga dengan badan. Pegang pundak teman, Gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Dengan sikap menerima berkat, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik sekalian, demikian ibadah sekolah minggu di pagi hari ini telah selesai. Orang percaya semuanya bahwa apa yang orang sudah buat di pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini adik-adik tahu tuh, orang di negara ini ada pergumulan yang orang alami, yang berdampak pada orang semua, baik mama-mama, papa-papa, pemuda remaja, bahkan adik-adik, di mana orang merasakan itu yaitu virus corona atau COVID-19. Jadi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan yaitu new normal. Jadi adik-adik tahu apa-apa yang termasuk dalam protokol kesehatan. Pertama adik-adik, orang harus mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tuh, apa adik-adik? Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kedua, orang harus berolahraga. Jangan malas-malas di rumah supaya itu virus corona itu hilang. Tapi orang tubuh. Apa yang kedua? Olahraga. Olahraga itu penting sekali. Dan yang ketiga yaitu orang harus makan makanan yang bergizi. Bukan cuma makan tuh snack yang tidak bergizi. Akhirnya orang mendapat penyakit. Jadi adik-adik ketiga apa? Makan makanan yang bersih. Nah, keempat orang harus apa? Rajin minum air putih. Tuh, banyak minum air putih. Apa? Rajin minum air putih. Yang kelima, orang harus menjaga jarak. Biar orang batamang, orang harus menjaga jarak. Dan keenam, orang harus menghindari kerumunan. Sama dengan adik-adik nak mungkin tuh mau pergi pasar, mau pergi mall tuh. Jadi orang harus menjauhi apa? Kerumunan. Nah, dan ketujuh adik-adik, kalau adik-adik mau keluar rumah harus memakai apa? Masker atau apa ini? Face shield. Jadi mesti pakai apa? Masker atau pakai Face shield. Itu untuk apa?
Untuk mau apa? Mau lindungi orang wajah dari virus corona. Nah, berikut orang harus apa? Harus apa? Paling utama, orang harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau orang tidak lupa selalu berdoa pada Tuhan, pasti Tuhan akan menjauhkan orang dari virus corona dan tetap orang akan diberikan kesehatan dan kekuatan. Jadi adik-adik harus ingat-ingat itu protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau orang taati itu dan orang selalu berdoa dan takut akan Tuhan, pasti orang akan dijauhkan dari itu virus itu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, demikian orang beribadah pada saat ini, dan sebagai penutup orang akan menyanyi bersama-sama lagu Mars Anak Sekolah Minggu, anak-anak sekolah minggu. Yang adik-adik so tahu yang ada di rumah, orang menyanyi bersama-sama. Ya, orang mulai 1, 2, 3. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gembira. Satu kali lagi. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu gembira. Nah, adik-adik, terima kasih karena sudah boleh beribadah di pagi hari ini. Dan saat ini sebagai Komisi Pelayan Anak Jemaat Kakaskasen Peniel mengucapkan selamat hari Minggu. Jadilah sahabat bagi semua orang dan Tuhan itu sahabat bagi semua orang. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, dan orang semua percaya bahwa apa yang sudah orang lakukan di pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini adik-adik, sebagai Komisi Pelayan Anak Jemaat Kakaskasen Peniel, enci-enci yang beribadah di pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Jadilah sahabat bagi semua orang, dan Tuhan Yesus memberkati.